Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan siap mengikuti PJJ hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Untuk PJJ kali ini kita akan mempelajari materi komposisi fungsi. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah kegiatan PJJ berlangsung, adik-adik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan definisi komposisi fungsi, yang kedua menentukan komposisi fungsi dari dua buah fungsi, yang ketiga menentukan komposisi fungsi dari tiga buah fungsi, yang keempat menjelaskan sifat komposisi fungsi, yang kelima menentukan fungsi yang dikomposisikan, lalu yang terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Selanjutnya, dalam video pembelajaran ini, kakak akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, di sini ada motivasi, di mana motivasi ini berisi kegunaan mempelajari komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada masalah, di mana pada masalah ini berisi masalah yang dapat diselesaikan oleh adik-adik semua setelah penjelasan materi. Lalu yang ketiga ada materi prasyarat, yaitu operasi aljabar fungsi, dan materi intinya merupakan komposisi fungsi. Lalu ada kesimpulan juga berisi kesimpulan materi hari ini, yaitu komposisi fungsi. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu motivasi. Pada bagian motivasi ini, kakak akan menjelaskan penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Di sini kakak beri contoh pada 3 bidang, yaitu bidang kimia, ekonomi, dan fisika. Nah, pada bidang ekonomi itu, komposisi fungsi digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Lalu pada bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Dan pada ilmu fisika sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. Nah, lalu tanpa adik-adik sadari, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kegiatan yang melibatkan algoritma komposisi fungsi. Di sini kakak bacakan misalnya pada proses pembuatan buku. Nah, buku itu kan diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. Nah, pada tahap editorial, naskah diedit dan di layout sehingga menjadi file yang siap dicetak. Kemudian file diolah pada tahap produksi untuk mencetaknya melalui sebuah buku. Nah, proses pembuatan buku ini merupakan algoritma dari fungsi komposisi. Nah, jadi yang pertama itu kan dalam proses pembuatan buku di tahap editorial, lalu dari editorial itu diproduksi. Nah, itu melibatkan algoritma dari komposisi fungsi. Lalu pada bidang lain seperti geografi dan sosiologi, komposisi fungsi ini digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan masalah seperti biasa. Jadi sebelum masuk ke materi prasyarat dan inti, kakak ingin memberikan masalah yang nantinya akan adik-adik selesaikan setelah kakak menjelaskan materi. Nah, di sini kakak bacakan masalahnya. Diketahui dua fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Lalu adik-adik disuruh menentukan hasil dari fOGX dan GOFX. Oke, adik-adik bisa screenshot dulu masalah ini atau boleh dicatat di buku. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi prasyarat dan inti. Nah, pada materi prasyarat ini, kakak akan menjelaskan tentang operasi aljabar fungsi. Jadi, untuk sebelum masuk ke materi komposisi fungsi, adik-adik harus memahami terlebih dahulu operasi aljabar fungsi. Nah, pada materi kali ini terdapat 4 operasi aljabar fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini dimisalkan ada fungsi fx dan fungsi gx. Nah, masing-masing dengan daerah asal. Untuk fungsi fx daerah asal df dan untuk fungsi gx daerah asal dg. Maka f plus gx sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal df plus g sama dengan df irisan dg. Nah, jadi fungsi operasi aljabar fungsi ini sama seperti operasi aljabar pada umumnya.
Lalu untuk pengurangan f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx dengan daerah asalnya df dikurang g sama dengan df irisan dg. Lalu untuk f dikali gx sama dengan fx dikali gx dengan df dikali g sama dengan df irisan dg. Lalu untuk pembagian f per gx sama dengan fx dibagi gx dengan daerah asalnya df per g sama dengan df irisan dg. Nah, tapi untuk di pembagian ini daerah asalnya itu ada tambahan ya adik-adik, di mana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, adik-adik ingat-ingat lagi materi minggu kemarin, di mana pada pembagian suatu fungsi daerah penyebutnya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, karena apabila sama dengan 0 menyebabkan range-nya atau si daerah hasilnya itu menjadi tidak terdefinisi. Nah, untuk memperjelas materi sebelumnya, yaitu operasi aljabar fungsi, di sini kakak ingin menjelaskan contoh soalnya. Jadi yang pertama itu contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, dimisalkan yang pertama itu ada contoh soal penjumlahan. Dimisalkan fx dan gx merupakan fungsi f memetakan r ke r dan g memetakan r ke r. Nah, maksudnya itu fungsi yang dipetakan dari bilangan real ke bilangan real lagi, dengan fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Maka fx ditambah gx, adik-adik substitusi nilai fx dan gx-nya, lalu didapat fx ditambah gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Lalu untuk pengurangan sama fx dikurang gx, adik-adik substitusi nilai fx dan gx sehingga didapat fx dikurang gx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 8. Selanjutnya, untuk contoh soal perkalian dan pembagian, di sini dimisalkan fx dan gx merupakan fungsi yang dipetakan dari bilangan real ke bilangan real, dengan fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang gx-nya itu sama dengan x dikurang 3. Maka fx dikali gx, buka kurung x kuadrat min 2 tutup kurung dikali x plus 3. Nah, setelah disederhanakan didapat fx dikali gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Lalu untuk contoh soal pembagiannya, misalkan fx dan gx merupakan fungsi yang dipetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan x ditambah 1. Maka fx per gx, adik-adik tinggal substitusi fx dan gx-nya berapa, lalu didapat fx per gx sama dengan x dikurang 1 dikali x plus 1 per x plus 1. Nah, untuk fx per gx ini, di sini kan sebenarnya kalau misalnya adik-adik perhatikan bisa disederhanakan ya menjadi x dikurang 1. Nah, tapi di sini kakak nggak sederhanakan karena kalau misalnya disederhanakan nanti daerah hasilnya itu akan berubah adik-adik. Nah, jadi daerah hasil antara fungsi ini dengan fungsi x dikurang 1 itu akan berbeda. Kalau misalnya x dikurang 1 itu kan daerah asalnya merupakan bilangan real. Nah, kalau fungsi x dikurang 1 dikali x plus 1 per x plus 1 itu daerah hasilnya itu kan bilangan real, cuman untuk x sama dengan negatif 1 dia nggak ikut, karena nanti bilangannya itu menjadi tidak terdefinisi untuk si range-nya. Nah, jadi kalau di pembagian itu diusahakan nggak usah disederhanakan, bentuknya tetap seperti ini aja. Selanjutnya masuk ke materi inti. Nah, semoga setelah mempelajari materi prasyarat tadi, adik-adik memahami ya operasi aljabar pada fungsi. Lalu masuk ke materi inti yaitu komposisi fungsi. Yang pertama itu di sini kakak ingin menjelaskan definisi komposisi fungsi. Misal f adalah fungsi yang memetakan anggota a ke b dan g adalah fungsi yang memetakan anggota b ke c. Seperti gambar berikut ini. Nah, di sini adik-adik perhatikan bahwa X itu merupakan anggota dari himpunan A, dipetakan ke Y merupakan anggota dari himpunan B oleh fungsi F. Dapat ditulis dengan F memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx. Lalu, Y merupakan anggota dari himpunan B, dipetakan ke Z yang merupakan anggota dari himpunan C oleh fungsi G. Maka dapat ditulis G memetakan Y ke Z atau Z sama dengan GY. Nah, karena Y-nya itu merupakan fx, maka di sini adik-adik bisa ganti G buka kurung, X tutup kurung.
Nah, jadi komposisi fungsi f dan g yang memetakan x ke y kemudian ke z adalah g o f x sama dengan g f x. Nah, ini dibacanya g bundaran fx atau bisa juga g o f x atau fungsi g dikomposisikan dengan fungsi f. Atau komposisi fungsi f dan fungsi g itu sama aja. Lalu untuk selanjutnya kakak akan menjelaskan contoh soalnya. Di sini dimisalkan fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c. Didefinisikan seperti diagram di bawah ini. Nah, lalu di soal itu disuruh menentukan GOFA dan GOFB. Nah, adik-adik harus tahu dulu nih definisi dari GOFA dan GOFB. Nah, GOFA itu kan sama aja GFA. Nah, berarti pertama-tama adik-adik cari dulu nilai FA-nya. FA-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat nilai A pada himpunan A itu kan dipetakan ke 1 pada himpunan B oleh fungsi F. Sehingga FA sama dengan 1 dan nilai G1 itu sama dengan R karena anggota 1 pada himpunan B itu dipetakan ke R oleh fungsi G. Sehingga G1-nya itu sama dengan R, sehingga nilai GFA itu sama aja G1, karena FA-nya sama dengan 1 kan. Nah, itu berarti G1 sama dengan R. Lalu untuk FB-nya itu, untuk GOFB itu sama, caranya kayak GOFA, cari dulu nilai FB-nya itu berapa. Di sini FB-nya sama dengan 2, dan G2-nya itu sama dengan S. Maka GOFB-nya itu sama dengan GFB, sama dengan G2, sama dengan S. Lalu materi selanjutnya di sini ada komposisi dua buah fungsi. Pertama-tama akan dijelaskan definisinya dulu. Misalkan diketahui fungsi-fungsi, fungsi G memetakan A ke B ditentukan dengan rumus Gx. Lalu fungsi F memetakan B ke C ditentukan dengan rumus Fx. Maka komposisi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh fungsi komposisi Fogx sama dengan Fgx. Lalu untuk definisi yang kedua, misalkan diketahui fungsi-fungsi, fungsi A, fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh rumus fx, lalu fungsi g memetakan b ke c ditentukan dengan rumus gx. Maka komposisi dari fungsi g dan fungsi f ditentukan oleh rumus fungsi komposisi GOFX sama dengan GFX. Nah, jadi kalau misalnya diketahui si fungsi g dulu, lalu fungsi f, nah itu komposisi fungsinya Fogx. Tapi kalau diketahui fungsi f dulu baru fungsi g, itu komposisi fungsinya GOFX. Maka nilai komposisi fungsi Fogx dan GOFX untuk x sama dengan a ditentukan dengan aturan Foga sama dengan Fga dan GOFA sama dengan GFA. Lalu di sini ada contoh soalnya. Dimisalkan fx sama dengan x dikurang 5 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Lalu tentukan nilai Fogx, GOFX, Fog4 dan GOF4. Nah, untuk menjawab yang pertama itu Fogx, adik-adik masukkan definisinya sehingga Fogx sama dengan Fgx. Karena gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, maka adik-adik bisa rubah menjadi f buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, di sini adik-adik perhatikan nilai fx. Nah, fx di sini itu kan x dikurang 5. Maka untuk fx kuadrat ditambah 2x ditambah 1, nilai x pada fx diganti menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, jadinya kayak gini. Sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikurang 5. Sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 4. Lalu untuk mencari Fog4-nya itu, di sini adik-adik tinggal substitusi nilai x sama dengan 4 ke persamaan Fogx, sehingga didapat Fog4 itu sama dengan 20. Lalu untuk GOFX sama, adik-adik tuliskan dulu definisinya. GOFX sama dengan GFX, maka karena fx sama dengan x dikurang 5 menjadi g buka kurung x dikurang 5. Lalu sama, adik-adik perhatikan nilai gx. Gx itu kan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, adik-adik ganti nilai x pada fungsi gx dengan x dikurang 5. Maka setelah disederhanakan, didapat nilai GOFX sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 16. Lalu untuk mendapat nilai GOF4-nya, adik-adik substitusi nilai x sama dengan 4 ke persamaan GOFX. Nah, sehingga didapat nilai GOF4 itu sama dengan 0. Lalu berdasarkan contoh di atas, maka didapat nih adik-adik kesimpulan sifat dari komposisi dua buah fungsi. Yang pertama itu tidak komutatif.
Nah, ini udah kita buktikan nih adik-adik, di mana f OGX itu tidak sama dengan GOFX. Karena kalau misalnya adik-adik lihat, di sini f OGX-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 4, dan nilai GOFX-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 16. Selanjutnya, sifat dari komposisi dua fungsi itu yaitu memiliki fungsi identitas, di mana fungsi identitasnya itu disimbolkan dengan IX sama dengan X, di mana FOIX sama dengan IOFX sama dengan FX. Yang artinya apabila fungsi identitas itu dikomposisikan dengan fungsi fx, maka akan balik menjadi fungsi fx itu lagi. Selanjutnya untuk komposisi tiga buah fungsi, di sini kakak ingin jelaskan definisinya dulu. Misalkan f adalah fungsi yang memetakan anggota a ke b, dan g adalah fungsi yang memetakan anggota b ke c, dan h adalah fungsi yang memetakan anggota c ke d. Jika demikian, maka terdapat komposisi dari tiga fungsi yaitu h, o, g, o, f. Nah, di sini adik-adik bisa lihat contoh gambarnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, fungsi f memetakan a ke b, atau fungsi f memetakan x ke y karena x itu merupakan anggota dari himpunan A dan y itu merupakan anggota dari himpunan B, atau y sama dengan fx. Lalu fungsi g memetakan b ke c, atau fungsi g memetakan y ke z. Nah, sama karena y-nya itu anggota himpunan B dan z-nya itu merupakan anggota dari himpunan C, atau z sama dengan gy, di mana y-nya itu sama dengan fx, maka bisa diganti menjadi g buka kurung fx. Lalu fungsi h memetakan c ke d, atau fungsi h memetakan z ke w karena z merupakan himpunan dari anggota dari himpunan C dan W merupakan anggota dari himpunan D. Atau bisa ditulis W sama dengan HZ. Nah, karena HZ-nya sama dengan G buka kurung Fx, maka dapat ditulis W sama dengan H buka kurung G buka kurung Fx. Sehingga didapat HOGOFX sama dengan H buka kurung G buka kurung Fx tutup kurung. Selanjutnya ada di sini contoh soal dari komposisi tiga buah fungsi. Misalkan fungsi f, g, dan h masing-masing memetakan bilangan real ke bilangan real dengan R itu merupakan himpunan bilangan real. Jika fx sama dengan 2x dikurang 1, gx sama dengan x kuadrat ditambah 1, dan hx sama dengan 1 per x ditambah 2, maka tentukan ini. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, HOGOFX itu berdasarkan definisinya yaitu seperti ini, H buka kurung G buka kurung Fx tutup kurung. Nah, adik-adik ganti nilai fx itu kan sama dengan 2x dikurang 1. Nah, menjadi H buka kurung H buka kurung G buka kurung 2x dikurang 1. Nah, lalu adik-adik ganti nilai x pada fungsi gx itu dengan 2x dikurang 1. Nah, sehingga didapat H buka kurung 2x dikurang 1 kuadrat, karena nilai gx itu kan x kuadrat. Diganti nilai x menjadi 2x dikurang 1, maka didapat H buka kurung 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1. Lalu nilai x pada fungsi fx, pada fungsi hx, itu diganti menjadi ini, 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1. Nah, sehingga setelah disederhanakan didapat hasil untuk yang A itu 3 ditambah dari 2x dikurang 1 dikuadratkan per 2x dikurang 1 dikuadratkan plus 1. Ini didapat dari penyederhanaan ini adik, jadi dikali silang, ini dikali kedua, lalu 2-nya per 1 dikali ke 1. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang soal B, GOFX-nya itu kita misalkan dengan KX. Nah, sehingga GOFX itu kan sama dengan GFX. Diganti fx-nya itu sama dengan 2x dikurang 1 menjadi G buka kurung 2x dikurang 1. Sama dengan 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1. Nah, karena GOFX-nya itu kita misalkan sama dengan KX, maka soal yang B itu berubah jadi HOKX. Nah, menjadi HKX. Nah, karena KX-nya itu sudah diketahui 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1. Nah, ini dimasukkan ke si fungsi H. Fungsi H itu kan 1 per x ditambah 2. Nah, x-nya itu diganti sama ini, 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1, maka didapatkan hasil ini yang sama seperti sebelumnya. Lalu untuk yang soal nomor 3, kita misalkan dulu mx-nya itu sama dengan HOGX. Nah,
HOGX itu kan sama aja HGX. Nah, karena GX-nya sama dengan X kuadrat ditambah 1, maka disubstitusi ke persamaan HX, diganti X-nya itu menjadi X kuadrat plus 1, sehingga didapat H buka kurung X kuadrat plus 1 tutup kurung sama dengan 1 per X kuadrat plus 1 ditambah 2. Oke, jadi untuk soalnya itu berubah, HOGX-nya itu diganti jadi M. Nah, HOGX-nya itu diganti jadi MX sehingga menjadi MOFX. Nah, MOFX ini menjadi MFX sehingga karena fx-nya sama dengan 2x dikurang 1, maka menjadi M buka kurung 2x dikurang 1. Lalu adik-adik ganti nilai pada fungsi MX, nilai x-nya itu menjadi 2x dikurang 1. Nah, maka didapat hasil seperti ini. Nah, hasilnya itu sama juga seperti yang dua contoh soal sebelumnya. Nah, berdasarkan dua contoh soal tadi, yaitu contoh soal pada komposisi dua buah fungsi dan komposisi tiga buah fungsi, kita dapat simpulkan sifat-sifat dari komposisi fungsi. Di sini terdapat sifat, yaitu yang pertama tidak komutatif, artinya f(OGX) tidak sama dengan g(OFX). Lalu yang kedua asosiatif. Nah, asosiatif ini berdasarkan contoh soal yang tadi ya, adik-adik yang sebelumnya, di mana untuk soal A, B, dan C ini hasilnya sama, yaitu 3 ditambah 2 dikali 2x dikurang 1 dikuadratkan per 2x dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1. Selanjutnya, memiliki fungsi identitas, yaitu IX sama dengan X, yang apabila dikomposisikan dengan fungsi F, itu akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya materi menentukan fungsi yang dikomposisikan. Nah, adik-adik, soal itu kan bervariasi ya, ada kalanya hasil dari suatu komposisi fungsi itu telah diketahui, sementara fungsi yang dikomposisikannya itu tidak lengkap diketahui. Nah, fungsi yang belum diketahui tersebut dapat ditentukan dengan tetap mengikuti prosedur komposisi fungsi. Di sini kakak gambarkan diagramnya, misalnya nih, kalau diketahui fungsi fx dan gx, itu kita dapat menentukan FOGX atau GOFX kan. Nah, kalau misalnya diketahui fx dan FOGX atau fx dan GOFX, itu kita bisa menentukan unsur-unsur yang belum diketahui, kayak misalnya di sini. Jika diketahui fx dan FOGX, nah maka kan yang belum diketahui gx, maka kita dapat mencari nilai gx-nya. Terus dan seterusnya ya, ke bawah itu sama. Lalu di sini ada contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, dimisalkan jika fungsi fx sama dengan x per 3x plus 1 dan FOGX sama dengan 4x. Lalu tentukan nilai gx. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di soal, di mana FOGX itu sama dengan 4x, maka berdasarkan definisinya, FOGX itu sama dengan FGX sama dengan 4x. Nah, lalu adik-adik ganti nilai x pada fungsi fx sama menjadi gx. Nah, jadi seperti ini, gx per 3gx plus 1 sama dengan 4x. Lalu setelah disederhanakan, didapat nilai gx-nya itu sama dengan 4x per 1 dikurang 12x. Lalu untuk contoh soal yang kedua, ini kan kalau yang tadi diketahui fx dan FOGX. Nah, kalau yang ini diketahui gx dan FOGX. Kita disuruh mencari nilai fx-nya. Sama, pertama-tama tulis dulu yang diketahui di soal, FOGX sama dengan 3x ditambah 1 per 5x ditambah 2. Lalu FGX-nya sama dengan 3x dikurang 1 per 5x ditambah 2. Nah, karena GX sama dengan 2x dikurang 4, maka adik-adik ganti menjadi disubstitusi nilai GX menjadi F buka kurung 2x dikurang 4 tutup kurung sama dengan 3x dikurang 1 per 5x ditambah 2. Nah, lalu di sini adik-adik perlu permisalan, di mana adik-adik misalkan 2x dikurang 4 itu sama dengan Y. Nah, sehingga setelah disederhanakan didapat nilai X-nya itu sama dengan 1 per 2Y dikurang 2. Nah, sehingga adik-adik substitusi deh nilai X ini ke persamaan yang atas, F buka kurung 2X dikurang 4. Nah, setelah disubstitusi, didapat FY sama dengan 3 dikali 1 per 2Y dikurang 2, tutup kurung dikurang 1, per 5 dikali 1 per 2 dikurang 2, tutup kurung ditambah 2. Sehingga setelah disederhanakan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2, didapat nilai 3Y dikurang 14 per 5Y dikurang 16. Nah, lalu
Dengan mengganti nilai Y menjadi X, maka fungsi menjadi fx sama dengan 3x dikurang 14 per 5x dikurang 16. Lalu yang terakhir, kakak ingin menjelaskan contoh penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan. Jadi sebelumnya pada bagian motivasi telah dijelaskan bahwa penerapan komposisi fungsi itu ada banyak. Nah, di sini kakak jelaskan salah satunya itu pada bidang ekonomi. Di sini jadi ada permasalahan di mana pada suatu pabrik biaya total untuk memproduksi Q unit barang tertentu jika produksi harian berjalan mempunyai fungsi yaitu CQ sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 900 dalam ribuan rupiah. Nah, pada hari-hari kerja, jumlah unit barang yang diproduksi dapat dinyatakan dengan fungsi waktu pada T jam pertama yaitu QT sama dengan 25 T. Nah, yang pertama, nyatakanlah biaya produksi barang sebagai fungsi waktu. Yang kedua, jika produksi berjalan, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada akhir jam ketiga? Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui di soal, yaitu fungsi biaya totalnya dan fungsi jumlah produksi. Nah, karena yang diminta biaya total produksi barang sebagai fungsi waktu, maka adik-adik masukkan maka adik-adik bisa komposisikan fungsi biaya total sama fungsi jumlah produksi yaitu COQT sama dengan CQT. Nah, jadi adik-adik ganti Q-nya itu menjadi 25T pada si persamaan pada fungsi C-nya. Nah, didapat CQT itu sama dengan 25T kuadrat 25T dikuadratkan ditambah 25T ditambah 900 dalam ribuan rupiah. Nah, lalu untuk soal yang B, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada akhir jam ketiga? Nah, adik-adik tinggal substitusi nilai T-nya itu sama dengan 3 ke fungsi CQT-nya. Nah, di sini didapat hasilnya itu 6.600 dalam ribuan rupiah. Sehingga dapat disimpulkan biaya yang harus dikeluarkan pada akhir jam ketiga adalah 6.600. Mama, jangan di sini. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan ya adik-adik. Semoga adik-adik dapat memahami materi prasyarat dan materi inti yang kakak jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di kesimpulan ini ada beberapa kesimpulan untuk materi hari ini. Yang pertama, suatu fungsi akan memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jika anggota kodomain tersebut dipetakan lagi oleh fungsi lain ke kodomain berikutnya, maka akan diperoleh pemetaan yang berkesinambungan. Nah, pemetaan yang berkesinambungan seperti itu disebut komposisi fungsi. Ya, jadi misalnya itu ada domain dipetakan ke anggota kodomain. Nah, kodomain itu dipetakan lagi oleh fungsi lain ke kodomain berikutnya. Nah, maka akan diperoleh pemetaan yang berkesinambungan. Selanjutnya, pada komposisi dua buah fungsi berlaku FOGX sama dengan FGX dan GOFX sama dengan GFX. Lalu, pada komposisi tiga buah fungsi berlaku HOGOFX sama dengan H buka kurung G buka kurung FX tutup kurung. Lalu sifat-sifat komposisi fungsi itu ada tiga, yaitu tidak komutatif, asosiatif, dan memiliki unsur identitas. Yang kelima, jika hasil dari suatu komposisi fungsi telah diketahui, sementara fungsi yang dikomposisikan tidak lengkap diketahui, maka fungsi yang belum diketahui dapat ditentukan dengan tetap mengikuti prosedur komposisi fungsi. Nah, lalu nilai komposisi fungsi FOGX dan GOFX untuk X sama dengan A ditentukan dengan aturan FOGA sama dengan FGA dan GOFA sama dengan GFA. Jadi inilah kesimpulan untuk materi hari ini yang adik-adik. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kakak untuk hari ini. Mohon adik-adik kerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar dan dikumpulkan tepat waktu. Tetap semangat ya adik-adik dalam melaksanakan PJJ dari masa pandemi ini. Semoga ilmu-ilmu yang adik-adik pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.